salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-A'la itu ada kalimat qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Kalau di dalam surah An-Najm kalimatnya berbeda, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Sama-sama konteksnya berkenaan dengan masalah tazkiyah, berkenaan dengan pensucian diri. Antara Al-A'la sama surah An-Najm itu berbeda. Kalau untuk surah An-Najm itu ada larangan dari Allah, sehingga konteks pemaknaan daripada fala tuzakku anfusakum itu adalah jangan kalian itu merasa suci. Merasa suci di sini pada posisinya orang itu merasa bahwa dirinya itu sudah suci, sudah baik, sudah soleh, yang juntrungannya kemudian meremehkan orang lain. Itu yang tidak boleh, karena konteksnya meremehkan orang itu adalah kategori ciri kesombongan. Yang kesombongan itu Rasulullah memvonis la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan. Nah, kalau di dalam surat Al-A'la itu ada pensucian diri, memang bukan merasa suci, tapi mensucikan diri. Maka di sini Syekh Al-Utsaimin menyebut tazkiyah di dalam surat Al-A'la itu ada 3 hal. Tazkiyatun fi haqqillah, tazkiyatun fi haqqir rasul, dan tazkiyatun fi haqqin nas. Ada 3. Ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kemudian kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang konteks taklim itu bukan hanya sekedar pelengkap, taklim itu bukan hanya sekedar ritual biasa rutinan, tapi taklim itu di dalam konteks memang thalabul ilmi untuk merubah sesuatu yang sebenarnya tidak benar menjadi benar. Baik, yang pertama ada namanya tazkiyatun fi haqqillah, mensucikan diri yang ada hubungannya dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang yang tidak tahu akan bertanya, apakah Allah itu punya hak?
Apakah Allah itu punya hak? Jawabannya benar. Allah itu punya hak terhadap hamba-hambanya. Dan di dalam dirinya Allah itu ada sifat lazimah yang memang harus ada, dan itu tidak layak untuk dicabut, diambil oleh hamba-hambanya. Suatu saat Rasul sedang membonceng Mu'ad bin Jabal. Ya, Mu'ad bin Jabal. Ketika membonceng Mu'ad bin Jabal, maka Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, kamu itu ngerti ndak, tahu ndak haknya Allah terhadap hamba-hamba itu apa, dan haknya hamba-hamba kepada Allah itu apa? Mu'ad hanya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu yang lebih paham. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, haknya Allah kepada hamba-hamba. Tak kiat nih suaranya wis. Semolai tak kiat nih suaranya. Sing ngantuk-ngantuk bentangi, sing turu-turu bentangi. Ya, ngaji subuh ya ngene iki. Ya, kawan ya Pak. Tapi aja diterus nih. Engko tambahan. Jadi haknya Allah kepada hamba-hamba itu ayat butuh, supaya hamba-hamba Allah itu ibadah tunduk kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dalam posisi tunduk kepatuhan beribadah itu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini saya ingin mengembangkan pada konteks syirik di dalam hal rububiyah dan syirik di dalam hal uluhiyah, dan itu merupakan haknya Allah yang tidak boleh kita cabut. Rububiyah itu apa toh? Jadi kita ini ketika mengatakan rububiyah, uluhiyah itu dikatakan kok membagi tauhid menjadi 3. Sebenarnya bukan membagi, tapi mengistiqra. Ada istilah istiqra. Kalau ditanya rukun wudu jadi 6 Imam Syafi'i, rukun wudu jadi 7 atau 8 menurut Imam Maliki, itu dari mana? Rasulullah apakah pernah mengatakan rukun wudu 6, apakah rukun wudu 7, apakah rukun wudu 8? Tidak ada. Itu yang kita sebut dengan istiqra. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ijtihad melihat dalam Al-Quran. Umpamanya Al-Maidah ayat 6, itu 4 anggota tubuh di situ. Kemudian melihat di dalam sunnah ada niat dan macam-macam. Akhirnya ijtihad, maka Imam Syafi'i menyebut rukun wudu ada 6. Tapi Imam Malik berbeda, karena memasukkan unsur ad-dalqu di situ di dalam posisi rukun. Ini namanya istiqra. Jadi kalau umpamanya kita mengatakan ada rububiyah, ada uluhiyah, itu sifatnya istiqra, bukan membagi. Tauhid itu ya tetap satu, Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteksnya untuk memudahkan pemahaman, iki namanya apa? Rububiyah, ini namanya uluhiyah. Nah, rububiyah itu kita seringkali diajarkan oleh para ulama bahwa satu-satunya zat yang menciptakan, satu-satunya zat yang memiliki, yang menguasai, satu-satunya zat yang mengatur, satu-satunya zat yang memberi rezeki, yang memberikan nikmat, itu hanya Allah. Garis bawah, hanya Allah. Ketika ada hubungannya semacam ini, jangan cabut rububiyahnya Allah.
Maka nanti ada istilah dalam Asmaul Husna itu Al-Wahid. Al-Wahid. Kalau Al-Ahad nanti merujuk kepada uluhiyah. Jadi kalau konteksnya kemudian kita pahami Allah itu sebagai pemilik penguasa, jelas lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Maka konsepnya kita membersihkan diri kita untuk tidak mencabut haknya Allah itu ojo ngaku-ngaku sesuatu yang memang ada di dalam diri kita itu bukan milik kita semua. Tidak ada. Kita ngomong ini tekku, ini milikku. Lu kata siapa? Kita ini di dunia itu cuman dititipi, titik. Ketika kemudian kita mengaku-ngaku sesuatu yang dititipi itu milik kita, itu jenenge error. Wong itu bukan milik kita kok. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kemudian pas ketika kita itu sombong, adigang, adigung, adiguno dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, ini sama mencabut haknya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat hadis qudsinya Allah. Al-'azamatu ridai. Ya kan? Al-kibriya'u izari. Faman naza'a wahidan minhuma alqaituhu jahannam wala ubali. Keagungan itu selendangku kata Allah. Wal kibriya'u, kesombongan itu sarungku kata Allah. Ini jangan dipahami Gusti Allah sarungan ngono aja. Tidak boleh, bukan. Itu hanya sebatas pada konteks kita memahami memang kibria itu miliknya Allah, haknya Allah yang ada pada diri Allah yang tidak boleh kita cabut. Nah, faman naza'a wahidan minhumma alqaituhu jahannam. Barang siapa yang mencabut salah satunya, ya dah, alqaituhu jahannam, akan aku lemparkan dia itu ke dalam neraka jahanam wala ubali, aku itu tidak peduli. Kesombongan itu miliknya Allah, jangan dicabut sehingga kita menjadi orang-orang yang sombong dengan kelebihan. Itu berarti belum tazkiyatun fi haqqillah. Makanya Gusti Allah itu paling gak seweneng dengan orang-orang yang adigang, adigung, adiguno. Paling gak seweneng dengan orang yang sombong. Wong namanya iblis laknatullah alaih, sombong satu kali langsung diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini loh yang saya maksud mensucikan diri yang ada hubungannya dengan haknya Allah. Jangan ambil itu miliknya Allah yang seharusnya miliknya Allah. Apalagi tadi itu Ar-Razzaq itu adalah Allah, Al-Wahhab itu adalah Allah. Ar-Razzaq itu yang maha memberi rezeki, Al-Wahhab itu adalah Allah yang maha memberi, Al-Mun'im yang memberikan nikmat itu hanya Allah. Lah kok kita kemudian mengatakan saya ini punya ilmu maka saya ini bisa jadi sukses. Syirik sudah. Allah tak suka model begitu. Itu hanya Allah, bukan ilmu itu yang memberi. Maka suatu saat ketika Qarun itu ditanya, kok bisa sukses, kok bisa kaya semacam itu, jawabannya Qarun enteng. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa sukses, saya bisa kaya kata Qarun karena saya punya ilmu. Maka apa di dalam Al-Quran di situ? Wa qasafnahu wa bidarihi al-ardh, dan kami benamkan Qarun itu beserta rumahnya ke dalam bumi. Allah tidak terima sesuatu yang miliknya dicabut begitu saja oleh Qarun. Kenapa? Ar-Razzaq itu cuman Allah, Al-Wahhab itu cuman Allah, Al-Fattah itu cuman Allah. Jangan diambil seolah-olah kita ini sok-sokan, aku iki kerjane rino wengi, siang malam saya bekerja makanya saya jadi sukses. Lah kan secara rububiyah sudah syirik itu namanya.
Kita ini cuma diperintah untuk berdoa, cuma diperintah untuk usaha, titik. Bukan usaha itu tempat kita bergantung kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Berarti kalau tidak tawakalnya tidak kepada Allah, bukan orang mukmin. Ngandelne usaha, ngandelne ikhtiar, ngandelne ilmu, habis akidah kita itu. Kita bersihkan, tazkiyah yang di situ kita bersihkan. Akhirnya tidak boleh kita itu di dalam kehidupan itu sok-sokan kemelinti, itu oleh. Itu berarti konteksnya kemudian tazkiyah fi haqqillah itu belum diambil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apalagi yang ngerti tentang masalah gaib itu cuman Allah tok. Nabi Muhammad SAW tidak paham tentang yang gaib kalau tidak diberitahu oleh Allah. Makanya Allah itu sampai tidak menerima sholat selama 40 hari ketika kita pergi ke dukun paranormal. Kenapa? Itu haknya Allah yang kita cabut. Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi paranormal, barang siapa yang mendatangi dukun, dia tanya, dia percaya apa yang dikatakan oleh dukun, lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman, salatnya itu tidak diterima berapa? 40 hari. Tidak suka Allah itu haknya dicabut. Kita sucikan diri kita dari hal semacam itu. Gantungnya tadi kepada Allah. Lah kok kita kemudian menggantungkan kepada jimat? Rasul mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, dia telah melakukan kesyirikan. Loh ini loh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai mensekutukan Allah di dalam masalah rububiyah. Ndak oleh. Nah, ini lek dikaitno karo bendinane iku lek kate nikah niki yo hati-hati. Lek kate ngrapekne anak iku yo hati-hati. Engko dong-donge sing percaya karo dukun-dukun sing senengane ngitung-ngitung ngono kuwi. Dari mana posisi seperti itu? Tatoyur semacam itu dari mana? Hanya gara-gara neptu 18 melawan 18 gak wani ngrapekne anak iki piye? Dari mana neptu 18 dan 18? Goro-goro hari Selasanya digandeng dengan paing, akhirnya jadi anggoro kasih, akhirnya gak gelem ngerabekno anak. Dari mana model ini ki? Dukun itu paranormal model begitu. Wis tak gene bapak wis. Karena gak iso hilang-hilang loh dikandani bolak-balik. Ya, para jamaah dimuliakan oleh Allah, ini rububiyahnya Allah. Jangan dicabut, jangan diambil. Gara-gara yang satunya wage, satunya paing gak wani. Gewing. Gara-gara bulan suro gak wani. Lah itu dari mana letaknya? Itu kan dari dukun-dukun yang nguping-nguping, yang setan itu dapat dari kupingan-kupingan di atas disampaikan kepada dukun, yang isi di situ ditambah 100 kebohongan itu. Kita percaya. Lah percaya itu kemudian jadi doa kita. Karena konteksnya nanti ana inda dhanni abdi bi, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Ketika jenengan mengatakan, "Woi, ini bukan bulan Muharram, nahas." Ya nahas bener, jenengan jaluk nahas kok. Wah, iki geweng kok melarat. Loh, iku dungane jenengan ya melarat temenan karena jenengan minta melarat. Tapi kalau ndak ada apa-apa model begitu, ndak ada. Buktinya saya juga begitu. Gak usah udan terus maro nguncalne jeroane wong wedok dhuwure teror, gak usah. Nyapo model ngono kuwi gitu. Ini rububiyah. Dalam konteks yang uluhiyah, Allah itu satu-satunya zat tempat kita berdoa, tempat kita meminta pertolongan itu Allah. Kalau kita bicara rububiyah uluhiyah seperti ini, banyak sebenarnya sesuatu yang sering kali kita lakukan
yang itu pada posisinya secara tidak sadar kita itu mencabut haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar para ulama bilang belajar tauhid itu hukumnya fardu ain. Belajar akidah yang benar itu hukumnya fardu ain. Lah kalau orang itu beragama tapi kemudian tidak bertauhid, habis Pak. Nanti akan muncul sing aneh-aneh. Nadi-nadi gawa buntelan. Iya, dodolan gawa buntelan. Akhirnya sing dikarepne iku buntelan iku mau nyapa model ngono kuwi. Masih ada kan orang di sini tidak ya? Endi wong iki gak ono ya? Tidak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang saya maksud dengan tazkiyatun fi haqqillah, mensucikan diri berkenaan dengan masalah haknya Allah. Jenengan gandeng tadi apa namanya? Rububiyah dan uluhiyah. Nanti juga ada tauhid asma wa sifat. Dibuka itu fikih Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna, kitabnya yang ditulis oleh Syekh Muhsin Al-Badr. Kitabnya bagus dan sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Bisa dibeli dan dibuka, tapi lebih baik beli yang aslinya saja, bagus di situ. Kita akan memahami apa sih al-maliknya Allah, rububiyahnya itu Allah itu apa, uluhiyah itu apa. Itu wajib untuk kita pahami supaya akidah kita tidak melenceng. Karena posisinya kalau akidah itu tidak benar, maka amalan itu juga dianggap tidak benar. Dulu pernah saya sampaikan di sini 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, ketika Umar bin Khattab itu ketemu dengan seorang pendeta, gitu. Kemudian Umar bin Khattab itu memanggil sang pendeta tersebut. Dilihat oleh Umar bahwa di dalam fisiknya pendeta tersebut itu, ya, bekas-bekas dia melakukan ibadah itu banyak. Suwakeh wis ibadah wis. Ya mungkin kalau dalam bahasa kita sudah tahunan orang itu beribadah. Tapi akhirnya kemudian Umar bin Khattab iki malah nangis. Nangis gitu, tidak selesai-selesai. Nangis gak selesai-selesai. Akhirnya sang pendeta tanya, "Mayu beki kayak Umar, yang membuat jenengan nangis itu apa kau Umar?" Lah, Umar bin Khattab kemudian malah mengatakan, "Dzakartu ayatan fil Quran." Saya itu ingat dengan satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, yakni Al-Ghasyiyah ayat 3 ayat 4. Amilatun nasiba tasla naran hamiyah. Itu kalau kita pahami secara tekstual, ada orang-orang yang rekodoyo tenanan melakukan peribadatan sampai sungguh-sungguh wis tenanan wis. Tapi bukan malah masuk surga, tapi malah masuk neraka. Tasla naran hamiyah. Malah dia masuk dalam neraka. Loh, ibadahnya tadi itu kemana? Ibadah yang sungguh-sungguh tadi itu kemana? Kok oleh Allah tidak dianggap, kok malah justru dimasukkan ke dalam neraka? Kuncinya karena akidahnya tidak benar. Makanya kemudian orang-orang kafir itu digambarkan amalan orang-orang kafir itu kasarabim biqi'atin yahsabu dham'anu ma'an. Sarabim biqi'ah itu kalau jenengan ada pewanas total, jenengan lihat di atasnya aspal itu seolah-olah seperti ada air. Fata morgana itu kasarabim biqi'ah. Tapi begitu dideketi tidak ada air sama sekali. Itu amalan orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu orang-orang amalan yang akidahnya tidak benar. Ketoke sujud, ketoke ruku, ketoke maca Quran, tapi akidahnya tidak benar, tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak wong kuliah di sebuah perguruan tinggi tapi tidak pernah registrasi. Dong-dongi njaluk ijazah. Begitu njaluk ijazah, karo rektore diomongi, lho lah sampean nggak tahu daftar rene, nggak tahu registrasi rene, mek melo-meloan kuliah tok. Lah ndak ada registrasinya.
Maka registrasi untuk dapat ijazah pengakuan dari Allah itu akidah harus benar dulu. Kalau akidahnya tidak benar, nah itu maka kemudian ibaratnya kayak wong kuliah gak itu ijazah. Ayo kita betulkan akidah kita yang benar. Kita bersihkan hati kita bersihkan diri kita dari mencabut haknya Allah rububiyah uluhiyah. Golek mantu golek ana dina Ahad tanggal 6. Bukan dihitung-hitung. Ibaratnya konteks golek Ahad iki mungkin tonggo-tonggo akeh sing prei. Bukan karena yang lain-lain, gak usah dihitung-hitung sing aneh-aneh. Oh aku tanggal 1 Suro Rabi wani kok. Ya. Clear ya? 1. Yang nomor 2, tazkiyatun fi haqqir rasul. Mensucikan diri yang ada hubungannya dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu punya hak. Nabi Muhammad itu punya hak. Kita sucikan diri kita untuk melanggar dari haknya Rasulullah Muhammad SAW. Apa sih haknya Nabi itu? Jenengan mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Di situ ada kalimat yang nomor 3. Wa bi Muhammadin, sebenarnya itu ada kalimat raditu. Ya, seharusnya raditu. Raditu billahi rabba. Terus ada kalimat lagi raditu. Ada 3 sebenarnya raditu, tapi kemudian dimakduh, dijadikan 1 di awal. Artinya kalau mengatakan Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah, itu artinya saya ridho Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul. Keridhoan kita Muhammad sebagai Nabi dan Rasul tidak cukup hanya sekedar membaca sholawat. Enggak dong-dongi sholawatan bawanter tapi gak tahu sholat. Soalnya ngandelne syafaate Kanjeng Nabi yo ora iso. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Ya, setiap umatku itu pasti masuk surga. Jenengan itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ayo, siapa sih nggak mau masuk surga? Siapa mau masuk surga? Otomatis kalau ada orang yang tidak mau masuk surga itu jenenge error. Ya, logikanya tidak masuk kalau ada orang tidak mau masuk surga. Tapi masalahnya ketika kita itu pengen masuk surga, ndak sumbut dengan omongane. Maka pas ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan ilaman aba, kecuali orang yang tidak mau. Maka para sahabat tanya, man yakba ya Rasulullah? Orang yang ndak mau masuk surga itu sapa to Kanjeng Nabi? Orang yang tidak mau masuk surga itu siapa Nabi? Kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Jawaban Nabi simpel. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat sama saya masuk surga. Barang siapa yang tidak taat sama saya, berarti dia tidak mau masuk surga. Berarti bagaimana konteksnya poin nomor 2 ini? Haknya Rasulullah itu untuk ditaati dan diikuti. Lain jenengan ngaku sebagai orang Islam, ya ikuti Nabi. Di sini dulu pernah saya sampaikan, patokan ibadah itu Nabi. Bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai,
bukan katanya bukan. Maka dibutuhkan dalil untuk kita melakukan ibadah. Makanya saya bilang, boleh tidak jenengan sepakat atau tidak ketika saya mengatakan kullu muslimin muhammadiyatun? Ya, halo, jenengan kok senyum-senyum? Setiap orang Islam itu harus Muhammadiyah. Halo, jenengan Muhammadiyah atau bukan? Kalau jenengan bukan Muhammadiyah, jenengan melu sopo? Kalau dia bermadzhab Syafi'i, maka disebut Syafi'iyah. Kalau dia bermadzhab Hanafi, maka dia disebut Hanafiyah. Kalau dia mengikuti Hambali, dia disebut Hanabilah. Ya, atau kalau mengikuti Maliki menjadi Malikiyah. Jenengan ngikuti sapa? Mengikuti Nabi Muhammad, maka kita disebut dengan ketika orang takut sama Muhammadiyah, bukan aku duduk Muhammadiyah. Lah terus kate melu sapa? Kate melu sapa? Mau mengikuti Imam Syafi'i, wong Imam Syafi'i sendiri juga mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah alergi dengan kata-kata Muhammadiyah. Itu ittiba ila Nabi Muhammad SAW. Ya, ittiba ila Muhammad SAW. Tapi kalau mengikuti ittiba kepada Nabi, ya yang jujur. Tidak boleh terkontaminasi oleh hawa nafsu. Apalagi hizbiyah, asobiyah, fanatisme, taklid buta. Kita sudah kadung seneng sama seorang ustadz, kita anggap guru kita, wes. Pokoknya yopo-yopo guru kutok. Akhirnya kemudian dianggap guru yang lain itu bid'ah semua. Itu namanya bukan Muhammadiyah. Itu jenenge ustadziyah, pengikut sang ustadz. Nah, itulah Pak. Jadi mengikuti Nabi Muhammad, maka kita semuanya berupaya untuk mengikuti Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa paham ini ajaran Muhammad atau bukan? Ya harus taklim, baca sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, baca Al-Quran, memahami isinya supaya paham ini dari Nabi dan ini bukan dari Nabi. Yang bukan dari Nabi dalam konteks ibadah ma'adhah, tidak usah. Kan penak atau simpel toh. Kita ini kadangkala sesuatu yang datang dari Nabi belum kita lakukan semuanya, dong-dongi kita itu membuat sesuatu yang baru yang sebenarnya itu tidak ada. Akhirnya malah dadi bikin ruwet dhewe, kangelan dhewe. Clear ya? Itu namanya ittiba'un ila Nabi Muhammad SAW. Ini nomor 2, tazkiyatun fi haqqir Rasul. Sampai jam piro, Pak? Oh, sampai sore ya. Kok koyo wanteng kok jenengan. Antenge nyapo gitu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau tadi mensucikan diri berkenaan dengan haknya Allah, yang kedua mensucikan diri berkenaan dengan haknya Rasul. Sekarang yang nomor 3, tazkiyatun fi haqqin nas. Ya, mensucikan diri yang ada hubungannya dengan haknya manusia yang lain. Bukan haknya Allah, bukan haknya Rasul, tapi ada hubungannya dengan haknya manusia. Ini contoh gini, jenengan mari tuku tape recorder, disetel bau anter. Begitu nyetel bau anter, jenengan ngomong, duwe-duweku dhewe tak ge tuku, tip-tipku dhewe tak buanterno yo karepku. Ya, apa boleh begitu? Ndak iso. Ini berarti dia tidak paham dengan haknya orang lain. Sementara sing omahe di sebelah tonggo teparu ngomong meneh,
Iki kuping-kupingku dhewe. Oh iki omahku dhewe, nyapa suarane tip iku mlebu nang omahku. Akhirnya mari dadi tukaran. Loh itu loh maksud saya. Kita ini, hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Tadarusan sampai jam 12 bengi turun di pateni buwanten di dhuwur. Ndak oleh, Pak. Ndak boleh. Saya dulu pas ketika ikut rapat di FKUB itu. Ya, FKUB itu apa? Forum Komunikasi Umat Beragama. Mereka pun juga mengatakan, lo boleh silakan tadarus, tapi le wayai turu, wayai istirahat, ono sing loro untu, ono sing apa, ya janganlah. Tadarus kan tidak harus sampai seperti itu. Akhirnya disepakati pada waktu itu jam 9 mati. Kalau pengen tadarus sampai pagi, silakan yang di bawah saja. Suatu saat Nabi Muhammad SAW itu sholat. Pas ketika sholat, di sebelahnya itu ada orang baca Quran berwanter. Setelah selesai beliau mengingatkan, beliau terganggu dengan bacaan itu. Loh itu haknya orang. Lah konteksnya orang yang nomor 3 ini seharusnya paham. Ini hak orang, ini haknya orang, ini haknya orang, dan haknya kita dibatasi oleh haknya orang lain. Maka dalam posisi semacam ini ada istilah akhlak, etika, adab. Ada orang akidahnya bener, ada orang itu ibadahnya bener, tapi nggak duweni akhlak yo ora iso. Ya, jadi adab itu ya kudu apik. Dulu pernah saya bilang hadis yang berkenaan dengan seorang wanita. Kebetulan kan kajian yang terakhir berkenaan dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kan gitu ya. Termasuk juga di bawahnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, dan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis yang nomor 15 di Arba'in An-Nawawi yang kita bahas terakhir itu. Loh itu akhlak, etika, apa maneh adab itu ada hubungannya dengan iman. Ya, contoh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dirinya mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia itu berkata yang baik atau diam. Wis bel. Kalau dia mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Loh ini etika. Ada seorang wanita yang suka tahajud kalau malam, suka puasa kalau siang hari, tapi mulutnya tidak bisa ditoto. Senengane nglarani tonggon, lambene lambe turah. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Wahya finnar. Di bawahnya lagi ada kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Di antara memuliakan tetangga, kata Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan begini: la yu'minu, belum beriman. Siapa orang yang tidak beriman, kata Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Belum dikatakan dia itu beriman sebelum tetangganya itu aman dari kejelekan perilakunya. Kalau tonggone jenengan itu kok gak aman dari kejelekan mulut, dari kejelekan tangan, perbuatan jenengan, berarti jenengan itu belum beriman. Lo iki lo etika, akhlak itu di Islam itu luar biasa. Makanya Nabi mengatakan apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku itu diutus
kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ada adabnya. Jenengan nanti buka kitab Sahih Adabil Islamiyah. Di situ ditata adab oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada hadis-hadis tentang adab-adab. Adab lek ngomong piye, adab lek ono wong ngomong piye, adab lek taklim piye. Adab kalau menerima tamu gimana, adab kalau bertamu kayak apa, adab makan kayak apa, semuanya dibahas itu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau kita tidak pernah belajar adab semacam itu, jangan-jangan ibadah kita habis gara-gara tanpa sadar kita nyakitin orang karena kita tidak punya etika. Makanya Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ini saya sampaikan di Gripik beberapa waktu yang lalu. Hasan Al-Basri pernah mengatakan begini, man la adabalahu la ilmalahu. Barang siapa yang dia itu tidak punya adab, barang siapa orang itu yang tidak punya etika, la ilmalahu, maka berarti itu dia belum punya ilmu. Berarti orang yang tidak punya ilmu itu namanya jahil. Jahil itu bahasa Indonesiane bodoh. Bodoh itu bahasa Jawane meneh goblok. Wong lek gak duwe etika, wong lek gak duwe adab, iku karo Kanjeng Nabi disebut. Nah, wis jenengan akhirnya kate ngomong goblok gak gelem, wis ngomong ae jahil sing duwe alus. Makanya dulu ada sebutan jahiliyah. Kira-kira kita ini termasuk jahil atau enggak? Dilihat etika, akhlak, adab kepada orang. Sampai hari ini kalau saya amati itu Bapak Ibu, jenengi adab, etika, akhlak itu tambah hilang ya. Ono arek enom liwat di ngarepe wong tuwek ngene iki lho. Nuwun sewu wis gak iso. Iya, ngomong nuwun sewu iku lho ora iso saiki. Iya napa mboten? Nggih. Lek dadi guru jenengan amati murid-muridnya jenengan ya apa nang gurune. Lek biyen Masya Allah kita itu masih punya toto kromo ke orang tua, bisa pakai kromo, mbok kromo madya, mbok kromo inggil masih oke. Saiki delon. Bapake diceluk ebes, ibuke diceluk memes, lho nyopo model. Semakin hari akhlak itu semakin ndak ono. Itu berarti saya katakan dan dikatakan oleh para ulama, zaman kita itu sudah masuk era jahiliyah, era modern. Jahiliyah modern kita sekarang ini, ya iku mau jenengan goblok. Akhirnya kalau kita mau kasar-kasaran, saiki iku akeh wong ya wis. Golek takoni nang omah, ngaji apa, Mang? Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.